Halo, assalamualaikum lor. Jangan lupa ya di subscribe, di like, di komen, dan di share channel YouTube-nya Leistaga Salik ya. Oke ya. Jangan lupa. Hai, apa kabar saudaraku? Semoga sehat sejahtera selalu semuanya. Di video ini saya akan membahas informasi penting tentang upgrade Pi Network News. Silakan simak tanpa skip. Pi Hackathon Tagar Pi Hackathon adalah inisiatif jaringan Pi berkelanjutan yang dirancang untuk memfasilitasi upaya pengembangan ekosistem Pi sepanjang tahun dan memberikan peluang yang dapat diakses secara teratur bagi pengembang. Pengembang dan pembangun yang bersemangat dapat berpartisipasi setiap bulan dalam proses ini dengan mengirimkan aplikasi Pi mereka melalui aplikasi Brainstorm. Kiriman Anda dapat tersedia untuk ditinjau oleh komunitas kami yang terdiri dari puluhan juta perintis. Memenangkan hackathon pada bulan tertentu dapat memberikan visibilitas tambahan pada proyek Anda. Mari membangun utilitas Pi bersama. Tantangan kami sedang mencari aplikasi web yang kreatif dan berfokus pada utilitas yang memenuhi kebutuhan pengguna nyata. Mendukung penggunaan cryptocurrency Pi, dan intuitif untuk digunakan dan dapat diakses oleh orang biasa. Hadiah, penghargaan, dan keuntungan proyek yang menang akan memenangkan hadiah keseluruhan 10.000 Pi token cryptocurrency. Manfaat sebagai bagian dari pemrograman dukungan pengembang kami. Semua pengiriman hackathon akan dipertimbangkan untuk mendapat kesempatan menerima dukungan dan sumber daya tambahan dari tim Pi Core. Aplikasi kuat yang memenuhi kriteria yang diperlukan juga akan memenuhi syarat untuk dicantumkan di testnet ekosistem di Pi Browser. Tim dapat terus mengembangkan aplikasi mereka bahkan setelah mengirimkannya. Jika mereka tidak menang dalam 1 bulan, aplikasi mereka yang ditingkatkan dapat menang di lain waktu. Asteris tunduk pada syarat dan ketentuan lain yang ditetapkan dalam ketentuan layanan untuk hackathon yang dapat ditemukan di aplikasi Brainstorm. Pi. Sumber daya panduan orientasi pengembang. Merinci langkah-langkah yang diperlukan untuk menyiapkan sebagai pengembang baru di ekosistem Pi. Daftar periksa memulai. Panduan memulai cepat tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk mulai membangun di Pi. Pi Platform GitHub Repository. Dokumentasi pengembang kami yang memiliki semua informasi yang diperlukan untuk mengintegrasikan Pi SDK dan API kami. Pi Demo App Repository. Tinjau atau tiru kode aplikasi demo kami sebagai cetak biru untuk aplikasi Anda. Untuk memainkannya, navigasikan ke Demo Pi di dalam Pi Browser. Pios. Pelajari tentang lisensi perangkat lunak sumber terbuka Pi dan cara menggunakannya. Lokakarya SDK. Tonton presentasi tentang cara menggunakan Pi SDK. Lokakarya produk. Tonton panduan desain produk untuk aplikasi Pi yang disesuaikan untuk peserta hackathon. Instruksi-instruksi orientasi. Ikuti langkah-langkah penting ini untuk memulai proyek hackathon Anda dan siapkan di ekosistem Pi. Unduh aplikasi Pi dan buat akun Pi, Apple App Store atau Google Play. Jika Anda belum melakukannya, siapkan Pi Browser, rumah dari ekosistem Pi. Unduh aplikasinya, Apple App Store atau Google Play. Masuk ke browser Pi dengan akun Pi Anda. Instruksi di sini atau di video ini. Buka layar beranda Pi Browser dan masuk ke aplikasi Brainstorm dengan mengetuk ikon Brainstorm Pi. Ketuk tombol Hackathon. Di bilah navigasi ikuti petunjuk di tab Hackathon untuk mengetahui cara berpartisipasi dalam hackathon. Usulkan ide proyek. Ketuk tombol Usulkan di bilah navigasi pojok kiri bawah, untuk membuat proyek untuk hackathon berkelanjutan. Bergabung dengan proyek. Bergabunglah dengan tim yang ada dengan menelusuri proyek di bawah filter, proposal hackathon. Pilih proyek yang ingin Anda ikuti, dan isi bagian keterampilan yang dapat Anda berikan, dan bagaimana Anda dapat membantu, untuk memberitahu lebih banyak tentang keterampilan dan pengalaman Anda kepada anggota proyek yang ada. Jika permintaan Anda diterima oleh admin tim, Anda dapat mengetuk buka ruang obrolan proyek untuk mulai berkolaborasi. Portal pengembang. Ikuti petunjuk ini untuk membuat proyek di portal pengembang dan untuk menambahkan tautan aplikasi demo ke kiriman Brainstorm Anda. Arahkan ke portal pengembang Develop Pi di dalam browser Pi. Jika mengunjungi untuk pertama kalinya, baca dan terima syarat dan ketentuan. Jika Anda belum pernah membuat aplikasi sebelumnya, ketuk aplikasi baru. Dan pastikan untuk memilih Pi Testnet sebagai jaringan aplikasi. Di dashboard aplikasi untuk aplikasi yang ingin Anda edit, tekan tombol Konfigurasi. Gulir ke bidang berjudul URL aplikasi Anda, dan masukkan URL aplikasi Anda. URL tidak boleh sama dengan URL lain yang sudah digunakan oleh proyek portal pengembang.
Jika Anda memiliki aplikasi testnet dan mainnet, Anda harus menggunakan URL yang ingin digunakan pengguna untuk mengakses aplikasi mainnet Anda. Aplikasi testnet harus menggunakan subdomain aplikasi mainnet atau URL yang sama sekali berbeda. Anda harus memiliki URL ini. Anda akan diminta untuk memverifikasi kepemilikan nanti. Tekan tombol kirim, ini akan mengembalikan Anda ke dashboard aplikasi. Tekan tombol daftar periksa. Ketuk validasi kepemilikan domain. Ikuti petunjuk tentang cara menvalidasi domain Anda. Salin string kunci validasi dan simpan dalam file berjudul validasi_key.txt. Tambahkan file .txt ke aplikasi Anda dan luncurkan aplikasi. Penting untuk meluncurkan kembali aplikasi Anda jika saat ini diterapkan karena Anda memerlukan file .txt untuk ditambahkan ke situs. Setelah .txt ditambahkan ke situs dan dapat diakses, tekan verifikasi domain. Setelah diverifikasi, aplikasi Anda akan dapat diakses di Pi-browser. Jika Anda memiliki aplikasi mainnet dan aplikasi testnet untuk aplikasi yang sama, proyek ini harus ditautkan. Untuk menautkan aplikasi portal pengembang mainnet ke aplikasi portal pengembang testnet, ikuti petunjuk berikut. Pilih versi mainnet aplikasi dari daftar aplikasi Anda di portal pengembang. Ketuk tombol konfigurasi, hubungkan aplikasi mainnet ke aplikasi testnet melalui bidang aplikasi testnet berpasangan. Penyerahan di aplikasi Pi Brainstorm. Pastikan ringkasan proyek Anda mutakhir. Tambahkan tautan ke video presentasi YouTube Anda di bidang video presentasi. Pastikan Anda telah menautkan URL aplikasi Anda dari dev portal di proyek Brainstorm Anda. Ikuti instruksi portal pengembang untuk langkah-langkah tentang cara menautkan ini. Jika Anda menggunakan lisensi Pios, tambahkan tautan ke repositori GitHub Anda di bidang repo GitHub. Ketuk tombol kirim proyek ke HACKATHON. Lalu ketuk konfirmasi saat Anda siap mengirim. Persyaratan pengajuan peserta harus mengirimkan aplikasi mereka dengan mengikuti petunjuk pengiriman di atas sebelum pukul 23.59 PST pada hari terakhir setiap bulan. Agar dapat ditinjau dan memenuhi syarat untuk mendapatkan hadiah, kiriman harus menyertakan tautan ke aplikasi demo, baik testnet atau mainnet, presentasi video singkat, dan deskripsi aplikasi. Presentasi video harus mencakup ikhtisar proyek Anda. Apa itu? Bagaimana Anda mengintegrasikan Pi ke dalam proyek Anda? Demonstrasi fungsionalitas aplikasi dan aliran pengguna. Gambaran singkat tentang teknologi Anda dari perspektif teknis. Bagaimana Anda memecahkan masalah utama? Fitur unik apa yang telah Anda bangun ke dalam aplikasi Anda? Kualitas atau pencapaian produk utama apa yang ingin Anda tonjolkan? Video ini tidak boleh lebih dari 3 menit jika aplikasi menggunakan lisensi Pios. Pengguna harus menunjukkannya dalam proyek Brainstorm mereka, dan harus menyertakan tautan ke repo GitHub untuk proyek ini. Pios lisensi perangkat lunak sumber terbuka Pi. Pios memungkinkan pengembang komunitas Pi untuk membuat aplikasi dan alat sumber terbuka Pi untuk ekosistem Pi. Lisensi Pios memberikan penggunaan perangkat lunak yang tidak terbatas hanya di dalam ekosistem Pi. Pengembang didorong untuk menggunakan lisensi ini saat mengembangkan aplikasi Pi serta membangun di atas berbagai aplikasi dan alat Pios yang dibagikan oleh pengembang komunitas Pi lainnya. Ikuti petunjuk di bawah ini untuk menggunakan lisensi Pios. Buat proposal curah pendapat untuk proyek jika Anda belum melakukannya. Proyek tanpa link proposal Brainstorm tidak akan diterima. Ikuti petunjuk di sini URL. Tim inti Pi akan meninjau kiriman. Dan jika diterima, menggabungkan PR. Tim Pi-core akan membuat repositori baru untuk proyek Anda di dalam organisasi GitHub Pi-up. Akun GitHub yang mengirimkan PR akan mendapatkan akses admin ke repositori yang baru dibuat dengan hak penuh untuk mengontrol repositori mereka, seperti mengundang anggota tim mereka, mengedit, menambah atau menerima kode dari komunitas, atau bahkan memindahkan atau menghapus repositori mereka. Proyek dalam repositori ini, Anda dapat memelihara aplikasi Anda dari repositori baru ini dan menerima, meninjau, dan menerima PR dari kontributor lain. Catatan, nama aplikasi Anda tidak boleh dimulai dengan Pi, baca pedoman merek dagang jaringan Pi untuk informasi lebih lanjut. Tambahkan file lisensi Pios ke repositori proyek perbarui lisensi dengan informasi yang diperlukan. Jika sudah siap untuk mengirimkan proyek Anda, ikuti langkah-langkah dalam panduan pengajuan di atas. Persyaratan dan panduan aplikasi-aplikasi harus mematuhi pedoman merek dagang kami.
Aplikasi tidak boleh meminta perintis untuk memasukkan frasa sandi mereka. Jika melakukan pembayaran dalam aplikasi, aplikasi hanya boleh menggunakan PSDK untuk pembayaran. Aplikasi mungkin tidak mengenakan biaya dengan aset atau mata uang non-pi, pengecualian langka dan khusus kasus. Jika autentikasi pengguna diperlukan, aplikasi hanya boleh menggunakan PSDK untuk autentikasi. Seharusnya tidak diperlukan akun atau login khusus aplikasi, atau pembuatan akun tambahan. Aplikasi harus diterapkan di testnet, di luar kotak pasir, agar pionir dan peninjau dapat berinteraksi dengan aplikasi. Aplikasi memiliki UI fungsional dan mendukung interaksi pengguna. Aplikasi harus berfungsi minimal. Aplikasi harus unik dengan kasus penggunaan yang berbeda. Hindari hanya menggandakan yang sudah ada. Aplikasi harus mematuhi pedoman pengumpulan data yang kami rekomendasikan dan tidak boleh mengumpulkan data pengguna apapun di luar yang diperlukan untuk fungsi inti. Nama aplikasi harus dalam karakter bahasa Inggris. Aplikasi harus memiliki logo yang sesuai dengan pedoman merek dagang. Aplikasi harus memiliki deskripsi yang akurat dalam bahasa Inggris. Gambar pratinjau demo aplikasi yang menampilkan UI dan UX aplikasi. Aplikasi memiliki kebijakan privasi. Terima kasih sudah menyimak infonya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan on bell notifikasinya untuk video updates informasi terbaru. Bye-bye.